Jokowi bela Bayi Mahmudin, PJ Gubernur Jawa Barat karena tema Anies Baswedan di-cancel. Di sisi yang lain, Kaisang diperbolehkan untuk berkegiatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini karena Presiden dan Gubernur PJ, atau ya memang Mas Anies yang salah, atau menurut analisis saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Membela orang yang benar itu wajib, tetapi membela orang yang salah itu pasti akan dikecam oleh siapapun. Ini kita belum bisa mengatakan benar atau tidak. Maksudnya terkait dengan Mas Anies Baswedan mau membuat kegiatan di Gedung Indonesia Menggugat. Awalnya diperbolehkan, selanjutnya di-cancel. Tetapi Mas Kaisang itu di tempat yang sedikit berbeda, tetapi diperbolehkan untuk menggunakannya. Yang terakhir, Pak Jokowi membela Bayi Mahmudin, PJ Gubernur Jawa Barat tersebut. Ayo kita baca sebuah berita dan kita kupas. Jokowi bela Bayi Mahmudin usai dilaporkan relawan Anies ke Ombudsman. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi membela PJ Gubernur Jawa Barat Bayi Mahmudin yang dilaporkan relawan Anies Baswedan karena batalnya acara diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung. Jokowi percaya P punya alasan di balik setiap kebijakan. Dia pun mempersilahkan anak buahnya itu menjelaskan dalam proses hukum di Ombudsman. Kenapa keluar kebijakan-kebijakan seperti itu? Pasti ada alasannya, pasti ada payung hukum aturannya. Pasti ada, saya yakin, kata Jokowi di Indramayu. Di tempat yang sama, B mengapresiasi langkah relawan Anies melaporkan ke Ombudsman. Menurutnya hal itu merupakan langkah yang tepat jika masyarakat menemukan dugaan maladministrasi. B menyatakan akan hadir jika dipanggil Ombudsman. Dia berencana menjelaskan semua tentang polemik pembatalan acara diskusi Anies. Sudah benar yang dilakukan itu, nanti kami akan jelaskan ke Ombudsman, ujarnya. Sebelumnya, acara diskusi yang seharusnya digelar di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Minggu, dibatalkan. Acara itu semestinya dihadiri oleh bakal calon Presiden Anies Baswedan. Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq mengatakan ada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Jawa Barat yang membatalkan sepihak acara tersebut. Padahal panitia telah mengantongi izin dari dinas tersebut. Relawan Anies menyeret hal itu ke jalur hukum. Kelompok Cing Indonesia mengadukan Pemprov Jabar ke Ombudsman. Yang kami adukan soal diskriminasi, kesewenang-wenangan, tidak profesional, dan soal maladministrasi karena membatalkan acara secara semena-mena yang sudah kami urus izinnya, ujar Presidium Cing Indonesia Eko Arif Nugroho di kantor Ombudsman Jawa Barat, Bandung pada hari Kamis kemarin. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Seandainya kalian itu menjadi PJ Gubernur Jawa Barat, kalian akan mengizinkan Mas Anies untuk melakukan diskusi di Gedung Indonesia Menggugat? Dan sebaliknya, juga melarang atau juga memperbolehkan Mas Kaisang melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda? Menurut analisis saya, pertama, bahwa melaporkan kepada Ombudsman itu adalah sebuah langkah yang benar untuk mencari sebuah kebenaran. Di sini yang diinginkan adalah bagaimana seorang birokrat, pada kesempatan ini PJ Gubernur Jawa Barat, itu mengambil sebuah keputusan
memang secara teknis adalah orang-orang dinas pariwisata, kebudayaan dan pariwisata, tetapi secara umum itu kan H-1 awalnya boleh, selanjutnya dibatalkan. Sehingga pasti ini ada hubungannya dengan pengambil kebijakan secara umum, maksudnya PJ Gubernur. Dan PJ Gubernur pun mengatakan, saya akan hadir. Ini menandakan bahwa memang keputusan untuk cancel, pembatalan itu diketahui oleh sang gubernur. Jadi, ya ini adalah sebuah proses untuk mencari sebuah kebenaran. Apa putusan Ombudsman nanti kita tunggu. Sangat mungkin nanti keputusannya adalah meluruskan kepada Pemprov Jawa Barat supaya tidak diskriminasi, atau bahkan memberikan berbagai sanksi terkait dengan mungkin kerugian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara di Ombudsman ini. Kemudian yang kedua, ada tema Pak Jokowi membela PJ Gubernur Jawa Barat Bay Mahmudin. Ya, kalau menurut saya normatif ya, Pak Jokowi membela itu kan karena ini kalau menurut saya belum klarifikasi, tapi berdasarkan kepercayaan Pak Jokowi bahwa gubernur, PJ Gubernur melakukan penolakan, pembatalan itu karena ada dasarnya. Itu aja yang dijadikan garis besar oleh Pak Jokowi, pasti ada alasan untuk pembatalan itu. Dan di sini Pak Jokowi yakin bahwa yang dilakukan oleh B. Mahmudin, PJ Gubernur Jawa Barat itu adalah benar. Tetapi orang lain juga boleh dong mempunyai pendapat yang berbeda dengan Pak Jokowi bahwa itu salah. Nah, di sini pada posisi Pak Jokowi membela, menurut saya itu ada hal yang normatif, hal yang selanjutnya nanti akan dibuktikan dalam proses persidangan di Ombudsman. Apakah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu benar adanya atau sebaliknya. Yang pasti tema Gedung Indonesia Menggugat akan merefleksikan pada suasana Bung Karno pada waktu itu dituduh salah oleh Belanda dan di situ menggugat. Dan di sini adalah sama temanya. Mas Anies Baswedan akan melakukan sebuah kegiatan diskusi, panitia sudah mengajukan izin, boleh, dan kemudian dibatalkan. Ini seakan-akan suasana Mas Anies Baswedan seperti Bung Karno pada waktu itu. Tetapi ini dalam pemerintahan Indonesia, dan ya itu normativitas yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, apakah nantinya kalau misalkan pemerintahannya akan berganti, misalkan ini kita nggak tahu ya, nanti gubernurnya, presidennya apakah tetap bagian dari Pak Jokowi atau yang berbeda dengan Pak Jokowi. Taruhlah misalkan yang sama, mungkin oke. Mereka yang tidak pro terhadap pemerintahan akan diberlakukan yang sama. Tetapi kalau yang berbeda, sangat mungkin akan melakukan sebuah kebijakan yang hampir sama yang dilakukan pada kesempatan ini. Padahal sebetulnya seharusnya pada proses pengambilan sebuah kebijakan, kebenaran itu yang diutamakan. Tidak melihat siapa yang ada di hadapan, apakah lawan ataupun kawan, apakah mensupport atau tidak mensupport dalam pemerintahan, tetapi bahwa izin untuk menggunakan sebuah tempat itu mempunyai standar bagaimana perizinan itu. Pencinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Tema diskriminasi itu yang menjadi titik poin digugat. Jadi tema perbandingan antara Mas Anies sama Mas Kaisang, Mas Anies dibatalkan, Mas Kaisang tetap diperbolehkan, itu menjadi tema yang selalu diangkat oleh teman-teman, taruhlah pendukung Mas Anies ataupun sebaliknya. Dan di sini Ombudsman ditunggu bagaimana memproses hukumnya, bagaimana membuat kebijakan atau putusan hukumnya. Meskipun putusan hukumnya ditampilkan Ombudsman terkait dengan sebuah bagaimana pemerintah menghasilkan, membuat sebuah kebijakan untuk orang-orang yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah tersebut.
Kita tunggu episode selanjutnya. Apakah keputusan Ombudsman berpihak pada Bayi Mahmudi, PJ Gubernur, ataupun ke Mas Anies Baswedan? Kalau menurut saya, resiko yang terbaik adalah nanti keputusan Ombudsman itu akan berdasarkan sebuah kebenaran, karena keputusan ini akan berefek terhadap berbagai kegiatan, berbagai laporan yang selanjutnya. Kita percayakan pada Ombudsman. Siapapun kalau yang salah harus diberikan punishment, tapi kalau memang bersalah, ya keputusan itu ya harus berani juga. Jadi apapun keputusannya, siapapun juga harus bisa menerimanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.